Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu bar yang ada di Photoshop. Yang pertama ada file, kemudian di sini ada new yang berfungsi sebagai untuk membuat project baru, atau bisa juga kita klik di keyboard Ctrl plus N secara bersamaan. Nah, jika sudah diklik, seperti inilah hasilnya. Nah, untuk yang ini adalah pengaturan panjang dan lebarnya gambar. Selanjutnya yang kedua ada open. Open ini berfungsi untuk membuka file yang ada. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada open recent, di mana fungsinya adalah membuka file-file sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada close, di mana close berfungsi untuk menutup satu file yang ada. Kemudian di bawah close ini terdapat close all, di mana fungsinya untuk menutup semua file. Ada pilihan save, di mana kita tahu sendiri fungsi save adalah untuk menyimpan project ya. Selanjutnya save as di sini berfungsi untuk menyimpan ulang dengan nama lain. Kita contohkan ya. Nah, di bagian ini nanti kita ganti namanya menjadi sesuai nama yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Selanjutnya ada print, di mana fungsi dari print adalah untuk memprint project. Kemudian di sini ada exit, di mana fungsinya adalah untuk mengeluarkan dari aplikasi. Kemudian selanjutnya ada subedit. Selanjutnya di sini yang pertama ada undo, di mana fungsi dari undo sendiri adalah untuk mengembalikan sebelumnya. Atau bisa kita ketik di keyboard itu Ctrl plus Z secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada cut, di mana fungsinya itu adalah untuk memotong dari gambar ya. Kemudian yang ketiga ada copy, di mana gunanya untuk menyalin satu objek. Dan selanjutnya ada paste, di mana fungsi dari paste sendiri adalah untuk menyimpan dari hasil salinan yang telah kita copy sebelumnya. Kemudian ada paste spesial, di mana fungsinya adalah untuk mempaste dengan beberapa pilihan ya. Selanjutnya ada free transform, di mana fungsinya adalah untuk memutar, mengecilkan objek secara manual. Selanjutnya di sini ada image, di mana fungsi image itu adalah tempat pengaturan gambar secara keseluruhan. Karena di sini ada tempatnya adjustment yang memiliki peran penting dalam proses editing. Karena di adjustment sendiri ada pengaturan warna dan masih banyak lagi. Pilihan yang terdapat pada image ini yang pertama ada mode. Nah, ini mode. Mode ini fungsinya untuk merubah sistem pewarnaan. Nah, di dalam mode ini yang pertama ada RGB yang artinya red, green, dan blue. Kemudian ada CYMK yang artinya adalah cyan, magenta, yellow, black, yaitu warna untuk kepentingan percetakan ya. Kemudian ada grayscale, yaitu adalah warna hitam putih. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini ada adjustment yang fungsinya adalah untuk menentukan terang gelapnya gambar. Nah, kemudian di sini ada brightness atau kontras ya. Nah, langsung aja kita klik di bagian brightness. Nah, seperti ini, jika semakin ke kanan akan semakin terang. Begitu juga dengan kontras ya. Selanjutnya, kita menentukan warna, yaitu ada di pilihan hue atau saturation. Nah, seperti ini.
Kita bisa geser ke kanan maupun ke kiri. Kemudian selanjutnya ada image size, di mana fungsinya adalah untuk merubah besar kecilnya suatu gambar. Nah, jika diklik akan seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada canvas size, di mana perannya adalah untuk merubah besar kecilnya background. Nah, seperti ini jika kita atur di bagian tadi ya. Kemudian selanjutnya ada duplicate, di mana fungsinya adalah untuk mengopi keseluruhan project dan membuat project baru. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada layer, di mana berfungsi sebagai tempat pengaturan layar pada lembar kerja editing, sehingga proses pengaturan dalam tiap langkah akan terorganisasi dengan rapi. Dan menu layar ini berkaitan dengan manajemen layar pada image, seperti menambah layar, menghapus, menambah efek pada layar, serta masking. Selanjutnya ada menu filter, di mana fungsi dari menu filter ini adalah untuk memberi efek tertentu pada gambar. Nah, ini kita pilih salah satunya yaitu di bagian blur. Nah, kita klik di sini. Kemudian di sini ada option box blur. Nah, kita klik, nah jadinya seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada menu 3D, di mana fungsinya itu untuk tampilan gambar menjadi 3D atau berbentuk 3 dimensi. Kemudian di sini ada menu view, yang biasanya itu digunakan untuk pengaturan seperti zoom in, out image, rules, menampilkan skala, screen mode, extras option, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang ada di sub view ini ada ruler yang berfungsi untuk menampilkan ukuran di area gambar. Selanjutnya yang ada di menu bar ada menu window ya. Biasa pada umumnya itu digunakan untuk mengatur atau menampilkan window. Selanjutnya terakhir ada menu help, di mana fungsinya itu untuk memberi informasi bantuan sebagai bantuan untuk pengguna Photoshop.